Kasus dugaan korupsi yang menimbulkan persoalan kredit macet di PD BPR Kota Kediri menyeret dua tersangka. Kini pemerhati pakar hukum pidana Uniska Kediri menyoroti hal tersebut. Adanya kredit yang diajukan dan pencairan melebihi batas merupakan tindakan melawan hukum. Kasus dugaan korupsi yang menyebabkan munculnya kredit macet di kantor BPR Kota Kediri yang berada di Ruko Brawijaya disoroti oleh pakar hukum pidana yang saat ini menjadi dekan di kampus Uniska Kediri. Dr. Zainal Arifin, pakar hukum pidana yang beraktivitas di Uniska Kediri ini menjelaskan persoalan yang terjadi di PD BPR Kota Kediri agak janggal, seperti mencairkan kredit yang lebih besar, juga pinjaman yang melebihi anggunan. Jika dilihat dari unsurnya, apabila terbukti disengaja, ranahnya akan masuk ke pidana. Menurutnya, jika memang terbukti adanya indikasi unsur kesengajaan, nantinya bisa dijerat dengan pasal 55 KUHP karena turut serta dan mengetahui. Apa enggak dalam mencairkan kredit istilahnya ya, kredit yang lebih besar daripada agunannya. Nah ini kalau unsurnya tadi terbukti sengaja, maka ini menjadi ranah pidana ya, ranah pidana ya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab kalau pidana itu ya? Kalau pidana itu ya di situ kan ada direktur, kemudian ada karyawan yang langsung tuh ya, ini bisa dijerat ya dengan, kalau direktur ya paling enggak di pasal 55 ya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana turut serta karena dia mengetahui, kemudian mengetahui bahwa ada indikasi kesengajaan, dia membiarkan, itu 55 pasalnya KUH pidana ya. Jadi kita lihat dulu apa unsur-unsurnya itu ya. Sejauh ini Kejaksaan Kota Kediri yang sudah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi di tubuh BPR Kota Kediri terus melakukan pengembangan dugaan kasus korupsi tersebut. Namun hingga saat ini belum ada kabar perkembangan penetapan tersangka baru dalam kasus dugaan perusahaan daerah BPR Kota Kediri. Sebelumnya Kejaksaan Kota Kediri telah menetapkan dua tersangka, yakni debitur dan akun officer dalam kasus dugaan kredit macet di perusahaan daerah PD BPR Kota Kediri dan sudah dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Kota Kediri. Dari Kediri, Jawa Timur, Tim Liputan Posona TV melaporkan.